Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama saya Michael. Dan hari ini kita akan membahas satu koin juga lagi trending banget nih, yaitu XRP. XRP ini koin nomor 4. Kemarin itu sebenarnya sebelum tahun 2021 itu XRP itu koin top 3 di bawah Bitcoin, Ethereum, XRP. Tapi sekarang kita bisa lihat ada Binance, terus ada Tether. Dulu juga ada sempat nomor 3 juga kan. Nah, tapi sekarang XRP sudah menunjukkan kemampuan yang dia lagi, dia sekarang peringkat 4 di coin market cap. Nah, kenapa sih XRP itu dulu bisa turun banget? Apa penyebabnya? XRP bisa turun ya, kita bisa lihat dari ratingnya sendiri. Ini adalah Fundamental Crypto Asset Score, or FCAS. Oke. XRP ini dikategorikan B, ya biasa aja lah gitu ya. Oke, tapi biasa aja. Nah, ini kita mau lebih lihat grade-nya. Kenapa sih XRP ini? Nah, ini coba saya highlight biar lebih kelihatan. Grade-nya itu D. Kenapa grade-nya itu D? Ini beberapa alasannya. Many large exchange have already started to delist XRP and trend will likely continue. Apa sih artinya? XRP ini pada saat bulan Desember 2020 itu kena lawsuit. Lawsuit itu apa ya? Seperti gugatan gitu dari SEC. SEC itu Security Exchange Commission, kayak apa ya, regulator lah. Kalau di Indo tuh kayak regulatornya buat keuangannya gitu ya. Ini SEC. SEC kasih gugatan ke XRP. Nah, dengan gugatan tersebut, banyak exchange dari US itu di-list. Berarti dia menghilangkan XRP dari exchange-nya itu. Jadi kita nggak bisa nih mau beli atau jual XRP di exchange-nya. Nah, terus ini ada deliberation in court may last for many months. Maksudnya kayak suitnya itu prosesnya bakal berjalan berbulan-bulanan gitu ya. Nah, lebih ke arah itu sih, lebih ke arah kenapa dia dapat degrade, karena dia dapat gugatan, karena ini the SEC filed a lawsuit against Ripple for the sale of 1.3 billion. Jadi 1,3 billion dolar itu worth of unregistered security. Security-nya nggak diregister, seperti itulah. Dan SEC itu mengira XRP itu suatu sekuritas, bukan currency dan lain-lainnya. Coba kalau misalnya mau lebih dalam lagi dengan lawsuitnya, mungkin kita bisa bahas di video lainnya. Sekarang ini ada news, baru dapat news tentang XRP. Nah ini, court denies SEC request seeking years for financial records from Ripple executive. Exec itu eksekutif ya. Artinya apa? Artinya ini XRP ini udah mulai bangkit nih. Karena apa? Karena pertama, Nah ini, karena yang pertama adalah the development means Ripple has scored a second victory in its fight against the regulator after having won the right last week to look into SEC internal communication. Nah, berarti dari gugatan tersebut Desember, sekarang itu udah April kan. Nah, sekarang itu udah ada 2 lawsuit, udah ada 2 kayak proses sidang gitu. Dan dua-duanya dimainin oleh XRP. Makanya price-nya itu bisa dilihat naik. Kalau sekarang kayak udah naik. Dulu bisa 6.000, sekarang udah 25.000, hampir 30.000. Nah, ini adalah kemenangan-kemenangan. Dan itu bagus banget, karena small wins bakal ntar ujung-ujungnya bakal jadi big wins. Nah, coba kita lihat langsung ke technical chart-nya dulu ya. Di technical chart-nya ini, kita bisa buka XRP USD. XRP USD ya. Kenapa kita buka XRP USD? Karena di XRP USDT, di exchange biasa itu nggak ada all-time high dia dulu. All-time high dia dulu itu berapa sih XRP? Kita buka jangan time day, tapi kita buka time weekly. Nah, kalau besok buka chart itu kita zoom out. Soalnya kita zoom out. Nah, kita bisa lihat banget kan keseluruhannya. Nah, XRP itu pernah di sini nih. Sini berapa? Sekitar 3,3 dolar. Dan low-nya di sini 0,1 dolar. Kalau misalnya gampangnya, kita ambil Fibonacci dari paling atas ke paling bawahnya dia. Dan ini target price kita, 4,6 dolar atau 5,33 dolar. Tapi karena ini kita di Indo ya, Indonesia, mungkin kalian juga lebih banyak trade di Indodax. Jadi kita lebih detailnya explanasinya di Indodax. Coba kita buka di Indodax ya. Oke, ini Indodax. Price-nya sama caranya. Kita buka time frame weekly. Nah, ini belum ya. Kita ajarin satu-satu nih. Nah, all time high dia itu di 52.000. Low-nya di sini. Kenapa ini ada warna biru? Kita dikasih tahu.
Pertama kita buka Fibonacci dulu dari atas ke paling bawah. Paling bawah dia. Oke. Ini Fibonacci-nya dia. Sorry. Sekitar sini. Benar. Nah, target kita adalah ini. 73.000 sama 83.000. Gila, tinggi banget. Ya, memang. Di sini. Oh, udah tuh. Ya, pokoknya di sini. Di 73.000 sama di 83.000. Nah, kenapa ini ada biru? Biru ini menandakan pada saat XRP ini kena gugatannya nih. Pada saat bulan Desember. Mungkin kita lebih jelasnya mungkin time frame weekly ya. Nah, bulan Desember berarti sekitar sini nih, 20 Desember. Harga XRP di bulan Desember itu sekitar di sini bisa dilihat range-nya 9.000, 8.000. Nah, tapi pada saat digugat pada tanggal ini 24 Desember langsung turun jauh dari 8.000 ke ini 2.500. Gila turunnya. Bisa kita lihat ya, dari sini turun sampai sini 65%. Langsung orang turun, orang nggak mau pegang XRP. Tapi sekarang dari sini udah sampai segini sekarang. Orang yang pada saat orang nggak mau beli, kita beli di bawah sini 2.500, kita udah untung 1028%. Gila. Kalau misalnya kita beli pada saat masalahnya kan banyak orang juga takut ya pada saat kalau misalnya kena lawsuit terus kita beli sekuritasnya, kalau misalnya ternyata dia kalah jadi nol gimana, kita rugi banget. Tapi kalau yang beli ini udah untuk 1028% dan masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena yang tadi kita bilang Fibonacci-nya dari sini, resisten utama ini tuh dari paling atas sampai paling bawah. Nah, ini target kita kan, 73.000 sama 83.000. Ini target kita. Kenapa sih bisa ambil ini? Ini 1,14 ini lebih ke arah konservatif untuk take profit duluan, lebih cepat lah. 1,618 Fibonacci-nya ini, level Fibonacci 83.326 itu lebih kalau misalnya mau hold. Kalau saya saranin sih misalnya take profit di sini 20%, terus take profit di sini 50%, terus lihat lagi mau kemana arah harganya seperti itu. Dan ini target price-nya ini mungkin short term ya. Berarti bukan trader harian sih, tapi mungkin trader mingguan tuh bulanan ya. Mungkin bulan April, bulan Mei, karena sekarang juga banyak altcoin yang lagi naik kan. XRP juga bisa naik, apalagi dengan positive news dari news-news seperti ini. Dan kemungkinan besar XRP bakal lagi. Nah, kita bisa lihat nih. XRP. Poinnya tuh bener-bener bagus banget, cakep. Lihat di poin 0,36, di sini XRP ini kena supportnya dia. Nah, kena supportnya dia. Nah, dinaik lagi, ini resistennya. Sekarang ini dia kena resisten di sini, dan dia akan mau beranjak turun. Tapi apakah dia bakal turun? Itu pertanyaan satu lagi yang akan kita harus jawab. Apakah dia bakal turun? Apakah kita beli sekarang? Nah, level-level yang kita bisa beli pada saat XRP turun itu di mana aja? Kalau misalnya kita lihat nih, misalnya di RSI, ini salah satu indikator. Kalau misalnya dari one day, time frame one day itu dia punya RSI udah agak mengerucut ya, berarti udah mau turun. Ini artinya apa? Ini tuh artinya orang tuh udah terlalu banyak beli, overbought. Nah, sekarang dia bakal turun. Kalau di sini orang lebih medium lah, mungkin kayak kalau misalnya agak sideways gitu. Kalau ambil 4 hours 4 jam udah masuk ke dalam ini nih, ungu ini, price ungu. Dan itu artinya apa? Itu udah bagus. Berarti udah lebih mengarah ke arah konsolidasi. Menunggu waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya mau beli, mungkin ini tadi ada coret-coretan. Kita bisa dilihat dulu ini. Nah, ini sini lebih jelas. Ini agak ada kayak pola double top gitu ya. Jadi mungkin bakal agak turun dikit. Dan kalau misalnya mau beli, harga yang paling bisa dibeli mungkin bisa beli di, kita ada price call out nggak ya? Kayaknya price call out itu adanya di TradingView, bukan di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya mau beli itu
di harga 20.000 atau 21.000 di sini. Di harga ini dulu jadi resistance, sekarang bisa jadi supportnya dia di sini. Atau kalau misalnya mau nunggu lagi, nunggu di sini $0,9 lah, sekitar $0,9 di sini. Nambah di bawah. Pada saat dia turun lagi, ntar dia bakal naik lagi. Istilahnya kayak gitu. Lebih baik seperti itu. Jangan XRP dari sini terus dia naik langsung kayak gini, kayak roket. Gak bagus, gak healthy, gak sehat. Lebih baik dia mau turun nggak apa, atau nggak antara turun di sini atau nggak turun di sini, terus slowly build up, naik lagi sampai ke price range target kita di sini di 73.000 sama 82.000, seperti itu targetnya. Nah, kenapa sih bisa bullish banget sama XRP? Ini contoh, bisa kita kasih contoh ya, kenapa bisa bullish banget. XRP ini, kalau misalnya kita buka price range-nya ya, ini misalnya price range. Kita buka itu di time frame, jangan per hour, one day aja. Nah, di one day ini, kita lihat price range-nya itu pada saat dia kena low shoot. Low shoot-nya itu di bulan November. Nah, di sini, bagian dia turun. Oke. Pada saat dia ini di daerah biasa dia nih, normalnya harusnya harganya segini dulu. 7.000, 8.000-an lah. Sekarang harganya segini. 276.000. Berarti udah naik dari sini ke sini. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari harga sini ke sini, itu udah 1000% lah. Tapi bedanya kita nggak usah lihat yang ini. Karena apa? Karena nggak semua kripto itu kena lawsuit, cuma XRP doang yang kena. Jadi normalnya XRP itu sebenarnya baru naik 276%. Pemain bukan 200 di sekitar ini, 250% lah di sini. Tapi kalau kita compare ke harga kripto-kripto lain, contohnya misalnya BNB. Nah, ini BNB. Tadi baru lihat dari Desember sini ya. Sekitar Desember sampai segini. Itu udah 1.868%. Sedangkan XRP itu baru 238%, berarti masih 9 kali lipatnya lagi. Jadi sebenarnya itu target 83.000 dan 73.000 itu sangat achievable lah, maksudnya bisa secara short term. Kalau nggak percaya, kita bisa tulis Doge. Nah, ini salah satu lagi, Doge. Naiknya tuh gila-gila, tapi XRP ini baru gila sekarang, tapi baru mau mulai, istilahnya kayak gitu. Dia baru mau mulai bangun. Contoh Doge dari 18 Desember, 15 Desember ya, sampai time frame sekarang, itu berapa sih? Di sini misalnya. 4.700%. XRP itu 236% dibandingin harga BNB sama harga Doge itu masih sangat kecil gitu ya. Makanya target XRP di sini $4,67, $5,33, atau misalnya kalau buat dari kalau misalnya dari Indodax itu tadi 73.000 ya sama 83.000, itu sangat mungkin lah istilahnya. Seperti itu. Ya. Itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi tentang XRP dan lain-lain, boleh tulis di komen atau nggak mau DM IG juga nggak apa-apa. Tapi itu dari saya. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.